Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ma'rifatul Afiyah, dipanggil Irfah aja ya. Saya agen resmi Bandung. Oke, ketika teman-teman membahas tentang emas, pasti tidak luput dari kata inflasi. Beberapa dari kita ada yang sudah paham dengan inflasi, tetapi beberapa dari kita juga masih ada yang bingung ketika diajak, ayo nabungnya emas aja biar nggak kena inflasi. Sebenarnya apa sih inflasi itu? Apa sih dampaknya? Apa sih efeknya bagi finansial kita? Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu. Oke, apa itu inflasi? Secara pengertian ada 3 poin. Yang pertama, kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Poin yang kedua, jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan daya belinya lah yang berkurang. Poin yang ketiga, semua kerja keras Anda akan terkikis habis hingga waktu tertentu. Sepertinya kita akan pusing ya kalau misal membayangkan pengertian inflasi tadi. Oke, untuk lebih gampangnya kita bisa lihat gambar di sini. Kita lihat gambar, di sini ada gambar troli ya teman-teman, isinya penuh. Di tahun 2000, dengan uang 100.000 kita bisa belanja berbagai macam produk, dan kita dapat banyak tuh satu troli. Tapi di tahun 2010 dengan uang 100.000 ternyata produk yang bisa kita beli semakin berkurang tanpa kita sadar. Dan di tahun 2020 dengan uang 100.000 ternyata kita hanya cuman dapat beberapa produk saja. Bahkan mungkin kaleng susu aja untuk anak kita nggak dapat ya. Sekarang kaleng susu berapa? 135.000 ya? Atau lebih ya? Ibu-ibu yang pasti tahu. Oke, inflasi. Apakah inflasi mempengaruhi segala impian kita? Mari kita cek. Oke, sebelumnya Irfah mau bertanya nih kepada teman-teman semua, apakah ini semua impian-impian teman-teman? Pengen umroh haji, pengen punya rumah sendiri, pengen punya mobil pribadi, pengen punya usaha sendiri tanpa riba, atau lain-lain? Pasti teman-teman mempunyai salah satu impian itu kan? Atau bahkan semuanya. Sama, Irfah juga sama mempunyai impian itu. Namun ternyata ketika kita berusaha menabung untuk meraih impian tersebut, justru kita dihadapkan pada kebutuhan sehari-hari yang malah semakin meningkat pula. Betul apa betul? Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kebutuhan sehari-hari atau mengapa kebutuhan hidup semakin tinggi, teman-teman? Coba kira-kira kenapa? Nah, untuk membuktikan kebutuhan hidup semakin tinggi, kita bisa ambil sampel harga telur ya, teman-teman. Kita bisa lihat gambar di sini. Ada harga-harga telur yang semakin tahun semakin meningkat. Kita lihat harga telur di tahun 2018 masih 18.000 per kilo ya. Di tahun 2019 ternyata sudah 24.000 per kilo. Di tahun 2020 naik lagi ternyata teman-teman, 28.000 per kilo. Masya Allah ya teman-teman, dan ini bikin kita pusing. Ibu-ibu rumah tangga pasti pusing ya kan? Nah, kenapa? Inilah salah satu dari dampak adanya inflasi, teman-teman. Semua harga kebutuhan semakin naik, semakin tinggi, sehingga mau nggak mau kita harus lebih giat lagi bekerjanya, harus lebih keras lagi bekerjanya, agar kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih lagi untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Ngeri banget ya teman-teman dampak inflasi. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran kan kenapa sih kok bisa terjadi inflasi? Jadi teman-teman, inflasi itu bisa terjadi karena 3 faktor. Yang pertama adalah meningkatnya kebutuhan.
Yang kedua adalah meningkatnya biaya produksi. Dan yang ketiga adalah banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Nah, sekarang kita lihat data inflasi 10 tahun terakhir di Indonesia ya teman-teman. Kita bisa lihat di tabel ini. Di tahun 2010, inflasi mencapai 5,13%. Di tahun 2018, inflasi mencapai 3,20%. Namun di tahun 2020 justru 2,43%. Secara data, inflasi di Indonesia mengalami penurunan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa data inflasi Indonesia mengalami penurunan, namun kesejahteraan hidup tidak juga kunjung terwujud, teman-teman. Kira-kira kenapa ya? Salah satu faktor yang menyebabkan itu ternyata adalah karena kurs dolar, teman-teman. Banyak sekali aspek-aspek yang berpatokan pada kurs dolar. Salah satu contohnya adalah akomodasi pesawat. Contoh yang lain ada penginapan, hotel, juga bahan baku impor yang masih berpatokan pada kurs dolar, dan lain-lain, masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, ternyata bukan hanya inflasi saja yang mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa, namun ternyata kenaikan dari kurs mata uang juga berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, teman-teman. Oke, sekarang Irfa mau tanya nih kepada teman-teman, apa saja sih efek terjadinya inflasi? Yuk, Pak. Oke, yang pertama adalah menurunnya daya beli. Seperti yang sudah Irfah jelaskan di awal ya, tentang pembelanjaan uang 100.000 di tahun 2000 dengan uang 100.000 di tahun 2020. Akan berkurang ya, beda jauh ya. Dan yang kedua adalah mendorong pengeluaran. Semakin mata uang itu nilainya turun, maka si pemilik tabungan akan semakin banyak untuk mengeluarkan uangnya untuk membelanjakan kebutuhan hidup. Faktor yang ketiga adalah mengubah sifat pendapatan. Yang keempat adalah berdampak pada ekonomi jangka panjang. Dan yang kelima adalah kerja keras Anda menjadi sia-sia. Loh, kenapa sih bisa jadi sia-sia? Nah, mari kita cek gambar di sini ya. Oke, kita bisa lihat gambar berikut ini. Efek terjadinya inflasi membuat kerja keras Anda sia-sia. Loh, kok bisa sih? Oke, kita ceki-ceki. Tahun 1990, Anda adalah seorang jutawan dan mempunyai uang 50 juta. Ketika itu, harga beras per kilonya 500. Otomatis, Anda mendapatkan 100.000 kilogram beras. Banyak ya. Namun ketika di tahun 1998 terjadi hiperinflasi, harga beras per kilonya jadi 2.800. Nah, tabungan Anda yang 50 juta hanya cukup mendapatkan beras 17.900 kilo. Coba bayangkan teman-teman, dari 100.000 kilogram beras, 8 tahun kemudian Anda hanya bisa mendapatkan 17.000 kilogram beras saja. Berapa banyak kehilangannya? Ternyata teman-teman, efek daripada inflasi itu selain daripada merugikan kita, juga menyengsarakan kita. Lalu bagaimana efek inflasi terhadap semua impian-impian kita? Bisa kita lihat data di samping. Ternyata apa? Harga impian kita semakin mahal dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana solusinya? Solusi untuk finansial Anda adalah berapapun uang yang Anda dapatkan, selalu ingat untuk dibagi dalam 5 bagian proporsional. Apa saja? Pertama, sisihkan 60% itu untuk kebutuhan pokok. Yang kedua, 10%-nya untuk tabungan dan investasi. Ini perlu banget teman-teman. Yang ketiga, 10%-nya lagi untuk lifestyle. Silahkan ya. Yang keempat, 10%-nya lagi untuk ziswaf.
Dan yang terakhir adalah 10%-nya lagi untuk dana darurat. Ingat ya teman-teman, 10%-nya disisihkan untuk tabungan dan investasi. Lalu tabungan apakah yang baik? Nah, di sini Irfa punya solusi nih buat teman-teman. Tabungan terbaik adalah jeng jeng jeng, emas EOA Gold. Jadi, ketika teman-teman memiliki impian-impian, maka belilah impian-impian teman-teman itu dengan emas EOA Gold. Misalnya, teman-teman ingin umroh. Nah, teman-teman bisa menabung dengan 25 gram emas EOA Gold. Bagaimana strategi menabungnya? Kita bisa lihat di gambar berikut ini ya. Nah, teman-teman bisa bikin target menabung emas 0,1 gram sebanyak 10 keping selama sebulan. Misal ya. Maka ketika sudah 1 tahun, teman-teman artinya memiliki 12 gram emas. Nah, jika itu kita kalikan ya, berarti selama 2 tahun 1 bulan, teman-teman udah bisa dapat nih 25 gram emas. Masya Allah ya. Sekarang kita coba lihat tabel biaya umroh dari tahun ke tahun nih. Bisa kita lihat nih. Di tahun 2016, harga umroh sebesar 20 juta teman-teman. Ketika itu, harga emas per gramnya cuma 580.000. Kalau misal tabungan haji atau tabungan umroh itu dikonversikan menjadi gram emas, kira-kira butuh 34 gram emas. Sekarang nih kita lihat lagi, di tahun 2018 22 juta. Di tahun 2020 ternyata semakin naik teman-teman, biaya umroh berapa? 25 juta. Masya Allah ya, malah semakin naik ya. Nah, kita lihat harga emas. Ternyata harga emas di tahun 2020 mencapai 1 juta rupiah teman-teman. Kalau kita konversikan menjadi emas, coba hanya butuh 25 gram emas, teman-teman bisa umroh. Yang tadinya butuh 34 gram emas, ternyata semakin naik tahun semakin berkurang ya. Cuman butuh 25 gram emas teman-teman. Kalau nih teman-teman menabungnya masih pakai cara konvensional, masih menabung dengan uang kertas, bisa kebayangkan teman-teman bakalan capek sendiri. Karena apa? Gak bakalan ketemu sama impian-impian teman-teman. Karena apa? Saling kejar-kejaran. Teman-teman terus menabung, terus mencari uang, ya kan? Ternyata biaya impian teman-teman semakin tinggi, semakin tinggi. Tapi ketika teman-teman menabungnya dengan emas, maka akan ketemu dan teman-teman akan mendapatkan impian teman-teman. Karena insya Allah emas itu harganya dari tahun ke tahun itu cenderung naik. So guys, masih mau nabung pakai uang kertas? Atau mau beralih emas EOA Gold? Dari penjabaran Irfah tadi, tabungan terbaik adalah emas EOA Gold ya teman-teman. Karena sifat emas adalah melindungi nilainya dan dia anti inflasi nih. So, buat teman-teman semuanya tabunglah emas sedikit-sedikit aja dulu. Nanti lama-lama jadi bukit nih. Ketika teman-teman sudah menabung emas, maka teman-teman sudah membeli masa depan teman-teman. Dan teman-teman bisa dengan cepat untuk mencapai impian teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nyimak video Irfah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman jadi semangat nabung emas EOA Gold ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Irfah. Kurang lebihnya Irfah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Irfah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.